Kalau kalian lagi nonton video ini berarti kalian bisa baca judulnya. Nah, coba kita lihat sekali lagi. Padahal huruf-hurufnya itu nggak beraturan. Tapi kenapa kita tetap bacanya lancar? Bahkan menariknya kalau dicampur angka pun ternyata kita pun masih bisa lancar bacanya. Misteri apa ini? Apakah saking alaynya anak-anak ABG sampai kemampuan membaca kita juga udah diadaptasi? Tunggu dulu, pertama-tama jangan dulu sini sama para ABG karena ini tentu aja bukan salah mereka. Jadi fenomena ini sebenarnya punya nama, typoglycemia. Yaitu kondisi di mana kita masih bisa baca tulisan kayak tadi meskipun hurufnya acak-acakan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita kayak gitu? Nah, faktanya bagian otak kita yang memproses visual itu udah terbiasa ngenalin pola-pola yang dibuat sama nenek moyang manusia, bahkan sebelum ada huruf. Jadi, sejak puluhan ratusan ribu tahun lalu, manusia purba gunain pola-pola estetik untuk berkomunikasi. Nah, pola-pola ini ngaktifin korteks visual di otaknya ngebantu manusia ngenalin tata letak objek. Dan sebenarnya kemampuan ini juga dimiliki primata lain. Tapi manusia itu ngeresponsnya dengan lebih aktif karena kita cenderung ngegabungin apa yang kita lihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Makanya kita masih bisa ngerti tulisan acak karena bacanya secara keseluruhan, bukan misahin huruf per huruf. Dan menurut penelitian dari MIT, seiring waktu otak manusia juga beradaptasi dengan kemampuan khusus untuk membaca. Jadi pada dasarnya, dari lahir emang ada bagian otak kita yang ibaratnya udah terprogram buat membaca. Tapi tunggu dulu, meskipun begitu nggak semua kata-kata dengan huruf berantakan itu bisa dibaca. Karena menurut peneliti dari Cambridge, ada beberapa faktor yang jadi penentu. Nah, biar seru daripada dibilangin, ayo kita cari tahu sambil coba dipraktekin aja. Pertama, kata-katanya itu pendek dan lebih sedikit mengandung variabel. Nah, ayo kita coba dari kata-kata ini manakah yang paling mudah dibaca. Dan bisa ditebak tentunya yang paling kiri. Lalu kedua, kata hubung kayak di, ke, pada, nggak diacak. Ketiga, huruf-huruf acak yang mirip dengan kata aslinya lebih mudah dibaca. Keempat, huruf acaknya nggak punya persamaan dengan kata yang udah ada. Kelima, huruf depan dan belakang kata yang berantakan harus sama kayak aslinya. Nggak percaya? Coba baca 3 kalimat ini. Pastinya kalian juga ngerasain kalimat terakhir itu lebih ngebingungin. Dan yang keenam, alasan kenapa huruf berantakan bisa kita baca adalah karena otak kita udah familiar sama kata-kata itu. Jadi pada akhirnya udah gak heran kenapa dulu kalau kita nulis campur-campur huruf dan angka kayak tulisan alay tetap masih bisa kebaca. Tapi cukup kita masing-masing aja yang ngerasa malu kalau pernah alay dan gak perlu ngerasa bersalah karena bikin kemampuan baca umat manusia jadi berubah. Dan seperti biasa, terima kasih. Udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.